kita semua. Saya merasa senang sekali ya. Baru tadi pagi saya WA sama Ibu Lila, saya bilang, saya berharap semoga nanti sore tidak hujan deras. Bukan tidak hujan aja nggak apa-apa, saya pikir. Tapi kalau udah hujan deras, ini kami saling ngobrol di melalui WA. Kalau hujan deras, akses jalan keluarnya itu suka banjir, jadi kendaraan yang mau jemput saya juga nggak bisa jalan. Padahal saya ambil bagian, saya bawa snack, saya bawa buah juga, tapi puji Tuhan tidak berdoa Tuhan mendengar apa yang menjadi keluhan saya berdua dengan Ibu Lila. Pada firman Tuhan di Mazmur 147 ayat 8 mengatakan, Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Ya, dari hujan itu sebenarnya dari awan-awan itu Tuhan sendiri yang membuat itu. Jadi kalau biasanya suka ada hujan buatan, itu awannya sudah ada ya, tapi Tuhan yang membuat awan-awan itu. Bersyukur tidak terasa kurang 1 hari lagi kita menghabiskan 11 bulan, masih kurang 1 bulan lagi kita mengakhiri tahun ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kelimpahan berkat dan kesehatan yang boleh kita semua terima pemeliharaannya sampai pada saat ini. Nyanyian kita akan bersama-sama memujikan nyanyian nomor 179. Persahabatan berguna untuk kita saling menolong. Ayat kedua kita nyanyikan bersama-sama. Yeah.
122, waktu untuk kita menyampaikan mungkin kesaksian. Kebaikan Tuhan tidak hanya dirasakan ketika berkat-berkatnya melimpah di dalam hidup kita, tetapi seringkali kebaikan Tuhan justru lebih dapat dirasakan ketika pertolongan Tuhan datang saat kita menghadapi persoalan yang berat. Nyanyian nomor 122. Itu yang merupakan lirik lagu yang kita suka, cukup kita kenal. Jika kita melakukan apa yang dituliskan lagu pujian tersebut, kita akan benar-benar dibuat terheran-heran, karena sesungguhnya kasih dan rahmat-Nya begitu besar atas kita. Kecenderungan manusia kita melihat pada kelemahan dan kekurangan, bukan pada kelebihan-kelebihan yang ada pada kita. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Artinya tidak ada orang yang hanya memiliki kelebihan dan tidak memiliki kekurangan, atau sebaliknya, hanya memiliki kekurangan dan sama sekali tidak ada kelebihannya. Semua orang punya kelebihan dan kekurangan. Jika kelebihan lebih banyak kita hitung, ucapan syukur akan keluar dari hati dan mulut kita. Jika kelemahan dan kekurangan lebih banyak kita hitung, kekecewaan akan ada pada hati dan mulut kita. Sesungguhnya terlalu banyak berkat Tuhan yang tidak terhitung oleh kita. Kata pengantar ini saya ambil dari renungan harian selama 1 tahun yang ditulis oleh Pendeta Bambang Wijaya. Pasti ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang kaum yang tulis ini boleh merasakan itu. Kita nyanyikan mungkin dalam persiapan ayat yang kedua.
di dalam perjalanan kami menuju ke Surabaya dan juga ketika saya menjalani rangkaian pemeriksaan yang memang ada, jujur aja sebagai manusia saya merasa takut, ada hal-hal yang membuat saya merasa bahwa kalau bisa saya hindari begitu ya, tetapi memang tidak bisa. Dan memang pada saat pemeriksaan itu saya tidak mau bertanya karena saya dengan Kapten Nathanael Aidin, proses yang kami hadapi itu mirip-mirip begitu ya. Jadi pemeriksaan yang kami alami itu mirip-mirip. Jadi seperti yang dia alami. Jadi saya tidak mau bertanya, tidak berani saya bertanya apa yang dirasa, pasti sakit begitu ya. Jadi saya tidak mau bertanya. Saya bilang, Kapten Supir bilang, bagaimana kemarin waktu pemeriksaan? Saya tidak usah ditanya lagi Pak. Jadi saya jalani saja, mau sakit mau bagaimana, jalani saja seperti apa yang boleh Tuhan izinkan saya jalani. Jadi ketika menjalani pemeriksaan dan ketika saya harus menjalani rangkaian pemeriksaan yang cukup menyakitkan, saya berserah kepada Tuhan. Dan puji Tuhan ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan berikan. Jadi orang-orang baru yang saya temui, ya, tim medis yang kami temui di Dr. Sutomo. Jadi mereka adalah saudara-saudara kita yang tidak seiman dengan kita, tapi mereka memberi semangat. Jadi pada saat saya harus menerima suntikan-suntikan yang menyakitkan, menerima semua itu dengan ya, jadi mereka memberikan ketenangan begitu ya, walaupun mungkin tetap sakit, ya mereka tetap memberikan secara psikologi, mereka menenangkan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai manusia biasa saya menanyakan ya, bukan menanyakan secara bagaimana kepada Tuhan. Saya bilang, ya Tuhan kuatkan saya, apakah saya mampu ya selama ini saya menguatkan sebagai seorang opsir atau sebagai seorang hamba Tuhan, saya menguatkan orang lain untuk bisa menghadapi segala sesuatu, mulai dari duka cita atau hal-hal yang tidak mereka inginkan terjadi. Tuhan izinkan saya menjadi berkat untuk memberi kekuatan melalui kata-kata yang sederhana yang bisa saya berikan. Nah, saat ini saya sedang membutuhkan itu, dan Tuhan berikan di lingkungan rumah sakit hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, juga memberikan dukungan, dan juga bagi tim medis mereka memberikan dukungan. Dan ketika saya menghadapi semuanya itu, saya menghadapinya dan berserah kepada Tuhan, dan terbukti bahwa Tuhan memberikan saya kemenangan, Tuhan memberikan saya kekuatan, walaupun di dalam hati dan pikiran saya agak sedikit terkejut karena memang hasil dari pemeriksaan itu agak sedikit membuat saya kaget karena fungsi jantung saya jauh di bawah daripada Kapten Nathanael Aidin yang kondisinya bisa dikatakan lebih drop dan saya begitu dengan adanya pembengkakan jantung ini begitu. Jadi pada saat itu saya hanya mengatakan kepada Tuhan bahwa biarlah semua saya jalani bersama dengan Tuhan, dan saya yakin dan percaya bahwa segala sesuatunya Tuhan akan ada dalam kendali Tuhan begitu ya. Jadi saya yakin dan percaya bahwa ketika sebagai seorang hamba Tuhan saya menyerahkan hidup kepada Tuhan untuk melakukan pelayanan, Tuhan pasti akan menolong dan memberkati saya. Apapun hasilnya, apapun yang akan boleh saya hadapi, saya yakin dan percaya Tuhan akan memberi yang terbaik. Ya, memang kemarin agak sedikit kaget juga dengan kesaksian dari Kapten Supriyanto, karena saya tidak menyangka bahwa dia merasakan hal tersebut, karena saya memang lihat dia baik-baik saja, walaupun memang ada beberapa waktu dia agak sedikit terdiam begitu dengan hasil-hasil pemeriksaan, namun saya rasa itu reaksi yang normal, tetapi ternyata sedemikian rupanya apa yang boleh dialami. Dan oleh karena itu saya mau bersyukur kepada Tuhan sebagai seorang opsir dalam keselamatan. Saya juga merasakan bahwa dengan menjadi seorang hamba Tuhan, Tuhan memberikan sesuatu hal yang luar biasa bagi saya. Dorongan-dorongan dari para hamba-hamba Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan juga buat saya. Dan saya ingin nyanyi, memuji nama Tuhan bersama para hamba-hamba Tuhan. Ya, para opsir-opsir, nyanyian nomor 273. Di luar Tuhan ku tak dapat hidup, denganmu hatiku senang, ku ikut Tuhan, dunia ku lepaskan, ingin mencari yang hilang. Ayat pertama, ayatnya yang ketiga dan keempat.
Haleluya, Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Saya kalau mendengar ada yang sakit, pasti saya respon dengan bahwa Tuhanlah yang menyediakan kesembuhan. Sakit penyakit itu bukan dari Tuhan. Dia adalah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Begitu juga Tuhan kita Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan apa yang kita butuhkan atau kita perlukan. Seperti beberapa minggu yang lalu, saya tuh mungkin awal atau akhir bulannya kemarin, saya berpikir gini, saya ada banyak kebutuhan itu. Kemudian dalam hati saya hanya bilang begini, semoga kan ada arisan ya, kita ada yang ikut arisan ya, kita di Jemaat Tawas 3. Saya butuh tapi uangnya nggak ada. Semoga saya dapat arisan. Saya hanya ngomong dalam hati sih. Tapi cerita juga sih sama anak saya. Ternyata enggak. Oh ya, mungkin belum waktunya. Saya ini bicara pada diri saya. Mungkin belum waktunya. Oh ya sudah, nanti kalau sudah ada waktunya pasti Allah akan memberi, Allah akan menyediakan bagi saya. Ternyata benar, tidak disangka dan tidak diduga. Allah yang saya percaya itu suka membuat kejutan gitu. Tahu-tahu 2 orang, satu mantu saya, satu becang saya, tiba-tiba dia isi tambahan rekening saya. Nah, dan terima kasih Tuhan, akhirnya kebutuhan-kebutuhan itu saya bisa pergunakan dengan apa yang telah saya terima. Itulah merupakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya. Ayat yang ketiga kita nyanyi, ketiga ya. Mazmur 23 kan ada kemudian Mazmur 150 juga hanya ada itu 6 ayat. Kemudian Mazmur 117 itu hanya 2 ayat.
rasa sudah semuanya memperhatikan ayat masing-masing itu, paling tidak kita sudah hafal ya, seperti tadi yang di Filipi 4 ayat 13, yang Filipi 3 ayat 4, kemudian Markus 11 ayat 24. Siapa lagi tadi ya? Ya. Sedikit biasanya di Jumat terakhir itu di dalam buku ini tidak ada renungan, tema renungannya. Jadi saya ambil dari renungan harian setahun, akan menyampaikan firman Tuhan ini. Jadi tidak dari, karena di buku tidak ada, jadi saya ambil dari renungan itu, saya akan sampaikan pada sore hari ini. Itu diambil dari Mazmur 34 ayat 9 yang mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saya merenungkan ayat itu. Di situ dibilang kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kalau kita memberikan perumpamaan seperti misalnya ada sepiring entah itu makanan atau masakan gitu, terus kita tahu itu tuh enak, tapi alangkah baiknya kita bisa menikmati makanan itu. Jadi bukan hanya asal masuk mulut terus langsung masuk di telan gitu, tapi kita bisa mengecap itu rasa makanan. Begitu juga dengan bagaimana kita boleh mengecap kebaikan Tuhan. Itu saya kalau dalam kesehari-hari, saya kalau melihat anak saya gitu ya, kalau dalam perjalanan, kecuali kereta api, kalau perjalanan pakai travel atau pakai bis, kita biasanya suka ada istirahatnya sebentar, mungkin 10 menit. Dia nggak pernah mau makan, jadi dia beli camilan aja. Karena dia begitu juga sampai sekarang, dia kalau di rumah, bawa pulang rumah, dia nikmati sekali itu makan itu, dia nikmati bener-bener. Makanya dia kalau cepet-cepet dia nggak mau, kecuali kalau kereta api dia bisa santai sambil itu jalan juga. Nah itu saya melihatnya di situ. Nah, seperti kebaikan Tuhan itu bukan sekadar suatu, kita sering mendengar Tuhan itu baik, kita sering mendengar gitu ya. Kebaikan Tuhan bukan sekadar suatu pengalaman yang hanya dikhotbahkan dari mimbar atau sebuah cerita, melainkan suatu pengalaman nyata yang dapat dialami dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebaikan Tuhan merupakan pengalaman yang nyata sehingga dapat dikecap. Artinya pengalaman yang dapat dirasakan wujudnya oleh orang yang mengalaminya. Kebaikan Tuhan merupakan suatu kenyataan sehingga dapat dilihat. Artinya suatu pengalaman nyata yang dapat disaksikan oleh orang lain. Itu sebabnya berbahagialah orang yang berlindung kepada Tuhan, karena ia akan mengalami kebaikan yang nyata tersebut. Demikian renungan firman Tuhan yang hanya tidak terlalu panjang saja, tetapi biar kita boleh bisa menikmati renungan firman Tuhan ini. Sekarang tiba saatnya, mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui pemberian persembahan yang penuh dengan sukacita. Kita berikan persembahan dengan iman yang hidup, karena berkat Tuhan selalu ada bagi yang memberi dengan bersuka hati. Sambil mengingat 2 Korintus 9 ayat 7 memberikan beberapa instruksi. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nyanyian nomor 10.
Kita berdoa untuk persembahan dulu. Terimalah ya Tuhan persembahan syukur kami dari umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan ini sebagai saluran kasih karunia-Mu melalui pelayanan gereja-Mu. Hanya ini Tuhan yang dapat kami persembahkan ya Tuhan. Terimalah persembahan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Acara ibadah PKW sampai di sini. Tadi agak siang saya sudah menyampaikan kegiatan, biasa diisi kegiatan. Saya sudah bawa buah 3 macam, ada semangka, melon, dan nanas. Kita bagi 2, satu sini satu sini. Itu saya bawa nanasnya 2, tapi semangkanya 1. Nanti semangkanya kita belah 2. Mungkin udah pada nonton atau belum tadi? Bisa ditampilkan? Sudah ya? Yang kemarin. Sebentar nanti bisa dilihat lagi mungkin di sambil mengisi ini saya mau berikan pengumuman untuk Jumat minggu depan. Tanggal berapa ya? Oh ya, tanggal 6 Desember. Ayat nasnya persoalan akan dilayani oleh kaptennya kita. Terima kasih sebelumnya. Akan melaksanakan kegiatan dengan yang sudah disiapkan oleh Sekretaris PKW. Terima kasih untuk pelayanan sore hari ini bagi Bu Susan dan juga bagi Pak Agus dan juga bagi Mas Tony, bagi OMT Patar. Kiranya Tuhan akan menolong memberkati pelayanan sore hari ini dan kita semua yang sudah hadir pada sore hari ini. Kiranya kita kembali dengan berkat Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah. Silakan kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Kita satu di dalam doa. Maha besar Tuhan kami yang berkata dalam kerajaan sorga. Pada saat ini ya Tuhan kami bersyukur Tuhan memberikan waktu bagi kami kaum wanita sekalian, seberapa kami yang sudah hadir pada saat ini. Tuhan kami yakin dan percaya kuasa kasih Tuhan, Roh Kudus Tuhan ada di tengah-tengah kami, dan saat ini kami telah menerima berkat Tuhan melalui pelayanan yang dilakukan oleh Ibu Susan dan juga bagi Pak Agus di bagian musik dan bagi OMT Patar yang berencana akan melakukan perjalanan untuk check up pada esok hari. Tuhan akan menolong memberkati OMT Patar dalam kehidupannya, panggilannya. Kami berdoa sore hari ini, terima kasih untuk pelayanannya di dalam wadah PKW. Kami yakin dan percaya perjalanan menuju ke Surabaya dan menjalani untuk check up sebagai seorang OMT. Tuhan akan menolong memberkati dan hasilnya ada dalam kendali Tuhan. Tuhan akan menolong bersama dengan OMT Edi dan juga bagi OMT Bayu. Tuhan akan menolong mereka. Tuhan akan memberkati mereka sehingga apapun yang boleh mereka lakukan di dalam keterpanggilan mereka sebagai seorang hamba Tuhan, Tuhan akan mendahului dengan kuasa kasih Tuhan. Tuhan memberkati juga bagi Mas Tony yang mengoperasikan LCD. Tuhan menolong memberkati di dalam kehidupan, dalam pekerjaan, di dalam melakukan perjalanan-perjalanan, dalam tugas dan tanggung jawabnya, mengantarkan penumpang. Tuhan akan menolong memberkati. Dan saat ini untuk kaum wanita sekalian yang sudah hadir pada sore hari ini, Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi kami dari rumah, dari tempat pekerjaan kami masing-masing tiba di tempat ini dengan keadaan selamat dan diberkati Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika kami berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, bahkan selalu ada dalam persekutuan bersama, rumah tangga kami akan diberkati oleh
Tuhan akan memberkati kehidupan mereka. Kami kembali dari tempat ini, kami kembali dengan berkat-berkat Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan melaksanakan kegiatan dalam ibadah PKW sebagai lanjutan dari kegiatan kami. Tuhan akan memberkati Bu Susan yang sudah mempersiapkannya dan juga akan menolong kami di dalam melaksanakannya sebagai kaum wanita sekalian, sehingga apa yang boleh kami lakukan ada hikmahnya bagi kami dan kami melakukannya dengan penuh sukacita. Bagi kesediaan untuk konsumsi, Tuhan memberkati sehingga menjadi kuat sehat bagi kami. Kami terus berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang tidak sempat hadir dalam tugas pelayanan mereka. Mungkin ada di antara mereka yang saat ini dalam kelemahan tubuh, kaum wanita sekalian yang ada di Korps 3 Bandung. Tuhan akan menolong, menjamah dan menyembuhkan sehingga pada waktu-waktu yang akan datang kembali bersama-sama kami bisa ada dalam ibadah PKW dan memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan saat ini kami kembali dengan kuasa kasih Tuhan dan berkat penyertaan Tuhan. Kaum wanita sekalian, terimalah berkat Tuhan. Moga rahmat Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, penghiburan Roh yang Kudus beserta kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Kita menuju ke meja ya di